Do you know how many goals he scored? 69 goals to go to the 1,000. Guys, let's enjoy the moment, the present. 1,000. If it's yes, perfect. If it's not, not. The moment is the most special thing, not. Adu kosong, Alberto Henga, gol! Alhamdulillah, gol! Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Komentar Ronaldo, Indonesia sapu bersih grup C Piala Asia U17 tahun 2025. Menurut Ronaldo, dua negara yaitu Indonesia dan Uzbekistan yang bakal jadi kiblatnya sepak bola Asia. Vietnam ditahan imbang Uni Emirat Arab 1-1 dan langsung jadi juru kunci. Vietnam menangis tak bisa ikut Piala Dunia U17 di Qatar. Alhamdulillah, Prabowo minta Erick Thohir untuk memberikan bonus coach Nova Arianto, usai bawa Indonesia ke Piala Dunia. Bahkan Prabowo minta Nova Arianto untuk diperpanjang kontraknya seumur hidup. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia kembali membuktikan ketangguhannya di pentas internasional, yakni Piala Asia U17 dengan meraih kemenangan atas Afghanistan dalam laga terakhir fase grup. Hasil ini melengkapi pencapaian sempurna skuad Garuda yang sebelumnya sukses mengalahkan Korea Selatan dan Yaman. Dengan 3 kemenangan beruntun, Indonesia mengakhiri babak grup sebagai pemuncak klasemen dengan torehan 9 poin penuh. Performa luar biasa ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berkembang pesat sebagai kekuatan sepak bola Asia. Kesuksesan skuad Garuda Muda ini mendapatkan respon-respon positif dari dunia internasional, termasuk pemain Cristiano Ronaldo. Ronaldo turut memberikan komentarnya usai menyaksikan laga antara timnas Indonesia dan Afghanistan. Menurut bintang asal Portugal itu, Indonesia menunjukkan performa yang luar biasa dan semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia. Indonesia bermain dengan intensitas tinggi dan penuh determinasi. Mereka berkembang pesat dan bisa menjadi kiblat sepak bola Asia setelah Jepang, ujar Ronaldo kepada wartawan. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa saat ini ada 2 negara Asia yang tengah menjadi perhatian di Eropa, yakni Uzbekistan dan Indonesia. Uzbekistan dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tengah. Negara ini memiliki sistem pembinaan pemain muda yang sangat baik, terbukti dengan prestasi mereka di berbagai level usia. Timnas Uzbekistan kerap memberikan kejutan di ajang internasional dan memiliki banyak pemain berbakat yang mulai menarik perhatian klub-klub Eropa. Sementara itu, Indonesia kini sedang dalam proses transformasi besar di dunia sepak bola. Dengan dukungan infrastruktur yang terus berkembang, proyek naturalisasi pemain keturunan, serta peningkatan performa di berbagai kompetisi, Indonesia mulai menunjukkan kelasnya di level Asia. Keberhasilan mereka menghadapi tim-tim kuat semakin mengukuhkan posisi Garuda sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Setelah memastikan langkah ke perempat final dengan status juara grup, timnas Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat di babak 8 besar. Lawan yang akan dihadapi bukanlah tim sembarangan, melainkan runner-up dari grup lain, yang kemungkinan besar adalah Tajikistan atau Oman dari grup D. Siapapun yang menjadi lawan nanti, Indonesia tidak boleh lengah. Perjalanan di turnamen ini masih panjang, dan setiap pertandingan di fase gugur akan semakin sulit. Kepercayaan diri memang penting, tetapi sikap meremehkan lawan justru bisa menjadi bumerang. Apalagi dengan sorotan dunia, termasuk pujian dari Cristiano Ronaldo, Indonesia harus tetap rendah hati dan fokus. Sorotan internasional tentu menjadi kebanggaan tersendiri, namun bukan berarti Garuda Muda bisa berpuas diri. Justru, tekanan semakin besar untuk membuktikan bahwa perkembangan pesat ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras dan strategi yang tepat. Kini, saatnya seluruh masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh kepada para pemain.
Semoga timnas Indonesia mampu tampil maksimal di perempat final dan terus melangkah hingga menjadi juara Piala Asia U17 tahun ini. Untuk itu, yuk sama-sama kita doakan agar Garuda Muda bisa mencetak sejarah baru di kancah Asia dan juga dunia. Bukan main, Ramadan Sananta akan gabung tim luar negeri dalam waktu dekat ini. Netizen Indonesia beri pesan agar Sananta aktif bermain dan ambil pelajaran dari striker yang ada di sana. Striker muda Persis Solo, Ramadan Sananta, mengungkapkan kabar mengejutkan bahwa ada salah satu klub Asia yang tertarik memboyongnya. Pernyataan ini ia sampaikan ketika ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sananta, yang saat ini berusia 21 tahun, mengaku sangat berminat untuk menjajal karir di luar negeri. Menurutnya, bermain di kompetisi internasional merupakan impian besar yang ingin ia wujudkan. Namun, ia tetap menunjukkan profesionalisme dengan menyatakan akan menghormati kontraknya bersama Persis Solo yang masih berlaku hingga Mei 2025. Untuk saat ini, prioritas utamanya adalah membantu tim berjuluk Laskar Samber Nyawa tersebut keluar dari papan bawah klasemen Liga 1 Indonesia. Saat ini, Persis Solo tengah berjuang keras memperbaiki posisi mereka yang berada di peringkat ke-14 klasemen sementara. Dari 8 laga yang telah dimainkan, Persis mencatatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 5 kekalahan, sehingga hanya mengumpulkan 7 poin. Kondisi ini memaksa Sananta dan rekan-rekannya untuk bekerja lebih keras agar bisa membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Meskipun Sananta tidak secara gamblang menyebutkan nama klub yang meminatinya, ia memberikan sedikit petunjuk bahwa klub tersebut berasal dari salah satu negara yang akan menjadi lawan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Rumor mengenai ketertarikan klub luar negeri kepada Sananta semakin memperkuat keyakinan publik bahwa ia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Sebagai salah satu striker muda andalan Indonesia, Sananta telah menunjukkan performa yang konsisten, baik di level klub maupun tim nasional. Dengan kemampuannya mencetak gol dan insting tajam di kotak penalti, tidak heran jika namanya mulai menarik perhatian klub-klub dari luar negeri. Sananta sendiri berharap dapat terus berkembang sebagai pemain dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Meskipun ia belum ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait masa depannya, kesempatan bermain di Liga Internasional tentunya akan menjadi pengalaman berharga yang dapat membantu meningkatkan kualitas permainannya. Untuk saat ini, fokusnya adalah memberikan yang terbaik untuk Persis Solo, sembari tetap membuka peluang untuk langkah besar berikutnya. Jika rencana ini benar terjadi, netizen berharap Sananta bisa mengambil banyak pelajaran dari klubnya. Mantap, Mauro Zylstra makin gacor di Liga Belanda. Pelatih Patrick Kluivert sudah nantikan pemain satu ini untuk datang ke timnas Indonesia. Zylstra akan jadi penyelamat lini depan timnas yang kurang tajam. Mauro Zylstra, striker muda keturunan Indonesia Belanda, berhasil menembus tim utama FC Volendam di Liga 2 Belanda musim ini. Dalam 4 pertandingan terakhir sejak Desember 2024, nama Mauro mulai muncul dalam daftar pemain yang disiapkan Volendam. Keberhasilan ini menjadi catatan positif bagi pemain berusia 20 tahun tersebut, yang sebelumnya bersinar di level U21. Kesempatan Mauro untuk bergabung dengan skuad senior Volendam pertama kali terlihat saat timnya menghadapi Excelsior pada pekan ke-19. Namun, ia hanya duduk di bangku cadangan pada laga yang berakhir imbang tanpa gol. Situasi serupa terjadi ketika Volendam menjamu De Graafschap di pekan ke-20 pada 22 Desember 2024. Meski belum mendapatkan menit bermain, kehadirannya menjadi sinyal positif bahwa Mauro mulai mendapat kepercayaan dari pelatih. Debut Mauro akhirnya tiba pada pekan ke-21, 11 Januari 2025, ketika Volendam bertandang ke markas FC Eindhoven. Ia masuk sebagai pemain pengganti saat waktu normal menyisakan 2 menit. Meski bermain sebentar, kehadirannya membantu Volendam mempertahankan kemenangan 3-1 atas tuan rumah. Pada pekan berikutnya, Mauro kembali masuk skuad saat Volendam meraih kemenangan telak 4-0 atas Vitesse pada 18 Januari 2025. Namun, kali ini ia hanya menghiasi bangku cadangan tanpa diturunkan ke lapangan. Promosi Mauro ke tim senior tidak terlepas dari performa impresifnya di tim U21 Volendam.
selama 12 pertandingan di divisi KNVB musim ini, Mauro mencetak 9 gol dan 3 assist. Statistik ini menjadi bukti ketajamannya, membuatnya layak mendapatkan kesempatan di level yang lebih tinggi. Saat kompetisi U21 memasuki masa jeda, pelatih Volendam tak ragu memberikan panggung kepada Mauro di tim utama. Selain kiprahnya di Belanda, Mauro juga menunjukkan sinyal kuat akan keterikatannya dengan Indonesia. Ia dikabarkan membuka peluang untuk membela timnas Garuda, sebuah langkah yang telah direspon PSSI. Keberadaan Mauro menjadi prospek menarik bagi Indonesia, mengingat kemampuannya sebagai penyerang berbakat yang memiliki postur ideal dengan tinggi 188 cm. Dengan terus berkembangnya performa Mauro, peluangnya memperkuat timnas Indonesia di masa depan semakin besar. PSSI pun disebut-sebut mulai mendekatinya untuk mempersiapkan kemungkinan bergabungnya Mauro ke skuad Garuda. Kabar gembira, Ronaldo Kuateh baru-baru ini resmi gabung klub Liga 2 Thailand. Fans timnas berharap Ronaldo bisa dapatkan pengalaman yang lebih banyak dengan berkarir di luar negeri sejak muda. Ronaldo Kuateh, pemain timnas Indonesia, baru saja mengumumkan bahwa ia telah resmi bergabung dengan klub Liga 2 Thailand, Mahasarakham SBT, setelah dipinjamkan oleh klub kasta tertinggi Thailand, Muang Thong United. Keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak, mengingat Ronaldo baru saja bergabung dengan Muang Thong United pada awal musim ini, namun kurang mendapatkan kesempatan bermain di tim utama. Peminjaman ini akan berlangsung hingga akhir musim Liga 2 Thailand, dan menjadi langkah yang diambil oleh kedua belah pihak demi memberikan Ronaldo lebih banyak waktu bermain, yang sebelumnya terbatas di Muang Thong United. Pada putaran pertama Liga Thailand, Ronaldo hanya bermain dalam 1 pertandingan dari 17 laga yang dilalui klub tersebut. Pelatih Gino Lettieri, yang menangani Muang Thong, tampaknya tidak banyak memberikan kesempatan kepada pemain berusia 20 tahun tersebut untuk menunjukkan kemampuannya. Ronaldo Kuateh mencatatkan debutnya di Muang Thong United pada pekan ke-8 Liga Thailand melawan Khon Kaen, yang berakhir imbang 0-0. Meski ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-64, Ronaldo hanya sempat bermain singkat dalam pertandingan tersebut. Sementara itu, ia juga tampil penuh saat Muang Thong melawan Muang Trang United di Piala Thailand musim ini. Namun sayang, timnya harus kalah tipis 0-1 dari tim yang berasal dari Divisi 3 Thailand. Dengan dipinjamkannya Ronaldo Kuateh ke Mahasarakham SBT, ia kini akan bergabung dengan sesama pemain yang juga dipinjamkan oleh Muang Thong, Satapon Dangse. Kedua pemain ini akan memperkuat Mahasarakham SBT yang berkompetisi di Liga 2 Thailand. Selain itu, Chayapol Supma, yang juga dipinjamkan oleh Muang Thong, akan bergabung dengan Kasetsat FC. Pindahnya Ronaldo ke Mahasarakham SBT menandakan bahwa ia tidak akan bertemu dengan dua rekan senegaranya yang juga bermain di Liga Thailand, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Asnawi kini membela Port FC, sementara Pratama Arhan bermain untuk True Bangkok United. Dengan lebih banyak waktu bermain di Liga 2, diharapkan Ronaldo dapat mengembangkan kemampuan dan pengalaman yang lebih matang, yang nantinya bisa memberi kontribusi bagi timnas Indonesia. Dengan kepindahan Ronaldo Kuateh ini, netizen Indonesia berharap agar pemain Garuda muda ini bisa mendapatkan banyak pengalaman, serta mengasah skill sepak bolanya, yang mana skill tersebut juga akan bermanfaat untuk karirnya di timnas Indonesia. Mengejutkan, Timothy Baker ikuti jejak Matthew Baker keluar dari timnas U20. Netizen curiga, apakah taktik dan pelatihan Indra Syafri masih jadi alasan keduanya untuk mundur? Pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Jakarta pada Januari 2025 diwarnai dengan sejumlah keputusan penting. Salah satunya adalah keputusan untuk memulangkan Timothy Baker, kakak kandung Matthew Baker, yang awalnya dipanggil untuk mengikuti TC. Pemain berusia 17 tahun itu kembali ke klubnya, Boroondara Eagles di Melbourne, Australia, dan dipastikan tidak akan ikut serta dalam turnamen yang akan digelar di Sidoarjo pada 24 hingga 30 Januari 2025. Timothy sebelumnya dipanggil oleh pelatih Indra Syafri untuk mengikuti TC guna mengevaluasi potensinya dan melihat apakah dia bisa menunjukkan kualitas permainan yang sebanding dengan adiknya, Matthew, yang sudah lebih dulu dikenal sebagai pemain berbakat. Namun, meskipun dia dipanggil untuk ikut TC, akhirnya keputusan diambil untuk memulangkannya ke klub.
Sementara itu, nasib Matthew sendiri berbeda. Ia juga harus meninggalkan timnas Indonesia U20, tetapi bukan karena masalah performa. Matthew diputuskan untuk memperkuat timnas U17 yang tengah mempersiapkan diri untuk Piala Asia U17 2025, yang menjadi prioritas utama bagi karirnya. Keputusan ini menyisakan 2 tempat kosong dalam daftar 34 pemain yang awalnya dipanggil. Dengan begitu, hanya 30 pemain yang akan diterjunkan untuk turnamen di Sidoarjo, dan 2 pemain lainnya harus dicoret dari daftar tersebut sebelum pertandingan dimulai. Selain itu, pelatih Indra Syafri juga mengungkapkan bahwa Welber Jardim, yang sempat tertunda kedatangannya, akan segera menyusul dan bergabung dalam TC Timnas Indonesia U20. Welber, yang memiliki darah Brasil Indonesia, diharapkan bisa memberi kontribusi besar bagi skuad. Kehadiran Welber diharapkan akan semakin memperkaya lini tengah atau serang tim, menjadikannya semakin kuat dalam menghadapi turnamen yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, Timnas Indonesia U20 semakin menunjukkan persiapan matang dengan beragam pilihan pemain yang berkualitas. Meski ada perubahan dalam daftar pemain yang dipanggil, harapan untuk meraih hasil maksimal tetap menjadi prioritas. Pelatih Indra Syafri terus memantau perkembangan para pemain dengan harapan besar untuk mencetak prestasi gemilang di turnamen yang akan dihadapi. Mantap betul, Christian Gonzalez beri kode mau jadi pelatih striker untuk timnas Indonesia. Pemain satu ini dulunya juga jadi top scorer di skuad Garuda dan bawa timnas ke masa kejayaan. Mantan striker legendaris timnas Indonesia, Christian Gonzalez, baru-baru ini menyampaikan pesan penting bagi para penyerang skuad Garuda yang tengah berjuang meningkatkan ketajaman di lini depan. Pesan tersebut datang di tengah upaya pelatih Shin Tae-yong yang terus berusaha memperbaiki sektor serangan timnas Indonesia. Gonzalez, yang dikenal dengan julukan El Loco, menekankan bahwa ketenangan dan fokus adalah kunci utama dalam mengonversi peluang menjadi gol. Menurut Gonzalez, situasi di depan gawang memerlukan mental yang kuat serta kemampuan untuk tetap tenang meskipun di bawah tekanan. Ia percaya bahwa striker yang mampu menjaga konsentrasi akan lebih mudah menempatkan bola ke dalam gawang lawan. Tidak hanya itu, Gonzalez juga menyarankan para pemain untuk lebih memaksimalkan peluang yang tercipta, terutama dalam laga-laga krusial. Dalam upaya membantu perkembangan timnas Indonesia, Gonzalez bahkan secara terbuka menawarkan diri kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menjadi pelatih khusus striker. Ia berharap bisa berkontribusi langsung dalam mengasah insting gol para penyerang muda Indonesia. Langkah ini sejalan dengan kebijakan mantan pelatih timnas sebelumnya, Shin Tae-yong yang sebelumnya telah merekrut Yong Ki-hun sebagai asisten pelatih untuk memperkuat sektor ofensif. Kini dengan kepelatihan Patrick Kluivert, dia diperkirakan masih tertarik untuk mendatangkan Gonzalez. Nama Christian Gonzalez sendiri sudah melekat di hati pecinta sepak bola Indonesia. Sebagai salah satu striker terbaik yang pernah merumput di Liga Indonesia, insting golnya tak perlu diragukan. Debutnya bersama timnas Indonesia pada tahun 2010 menandai perjalanan luar biasa El Loco di level internasional. Dengan catatan 13 gol dari 32 pertandingan, Gonzalez menjadi bagian penting dari sejarah timnas Indonesia. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa Garuda melaju hingga final Piala AFF 2010, meski akhirnya harus puas sebagai runner-up. Di kancah domestik, Gonzalez telah mengukir segudang prestasi. Puncak karirnya dimulai saat membela Persik Kediri, di mana ia berhasil membantu klub tersebut meraih gelar Liga Indonesia 2006. Selanjutnya, ia juga menorehkan berbagai pencapaian lain bersama Arema FC, termasuk menjuarai Piala Menpora 2013, Inter Island Cup, dan Piala Presiden. Sebagai mesin gol andal, ia beberapa kali menjadi top skorer Liga Indonesia. Dengan rekam jejak gemilangnya, dukungan dan masukan dari Christian Gonzalez diharapkan dapat menjadi motivasi besar bagi para striker timnas Indonesia. Semangat dan pengalamannya sebagai penyerang house goal tentu menjadi modal berharga untuk membantu Garuda meningkatkan performa serangan mereka di masa mendatang. Ngeri, media Malaysia penasaran dengan taktik timnas Indonesia yang berhasil cetak rekor di ASEAN. Mereka merasa timnas Malaysia patut belajar dari Indonesia setelah gagal lolos di kualifikasi Piala Dunia Ronde 3.
Prestasi gemilang timnas Indonesia di kancah internasional kembali menjadi sorotan, kali ini dari media Malaysia yang mengapresiasi pencapaian luar biasa skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia mencatat sejarah sebagai tim Asia Tenggara pertama yang sukses mengumpulkan 6 poin di putaran ketiga kualifikasi. Rekor ini menegaskan perkembangan signifikan timnas di bawah asuhan Sintayong. Kemenangan bersejarah itu diraih setelah Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertengahan November lalu, Marcelino Ferdinand menjadi bintang lapangan lewat 2 golnya yang memastikan kemenangan Garuda di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. Penampilan apik ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Indonesia di grup C setelah sebelumnya mencatat 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Hasil positif ini membawa angin segar bagi peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan torehan 6 poin. Posisi ini hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Jepang yang mendominasi grup dengan 16 poin masih kokoh di puncak klasemen. Menurut regulasi, 2 tim teratas dari setiap grup otomatis melaju ke putaran final. Tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat masih memiliki peluang melalui babak keempat kualifikasi. Di babak ini, 2 tim terbaik akan mendapatkan tiket tambahan ke putaran final Piala Dunia 2026. Pencapaian Indonesia ini bukan hanya sebuah kemenangan di atas kertas, melainkan juga simbol dari kebangkitan sepak bola tanah air di level Asia. Sejak di bawah kepemimpinan Sintayong, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi taktik, mental, maupun kemampuan individu pemain. Keberhasilan melawan tim kuat seperti Arab Saudi menjadi bukti bahwa Garuda mampu bersaing di panggung besar. Dengan 4 laga tersisa, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperjuangkan tempat di Piala Dunia 2026. Dukungan publik dan konsistensi permainan menjadi kunci penting bagi Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya untuk melanjutkan tren positif ini. Jika terus menunjukkan performa impresif, tidak mustahil Indonesia mencetak sejarah baru dengan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak era Hindia Belanda pada 1918. Bukan kaleng-kaleng, Kadek Arel targetkan timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia. Meskipun baru lolos Piala Asia, dia bertekad untuk menang di setiap pertandingan. Kadek Arel Priyatna, bek tengah muda andalan Bali United, bersiap mencatatkan debutnya bersama timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 yang akan digelar di China pada 6-23 Februari nanti. Sebagai salah satu talenta berbakat asal Pulau Dewata, Kadek Arel memiliki tekad kuat untuk membawa Garuda Muda melangkah jauh hingga mencapai target utama, lolos ke Piala Dunia U20 di Chili. Indonesia harus mencapai semifinal Piala Asia U20 untuk mengamankan tiket menuju Piala Dunia U20 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 September hingga 19 Oktober 2025. Tantangan berat sudah menanti di fase grup, di mana Indonesia tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Yaman, dan Iran. Kadek Arel sendiri telah mempelajari karakteristik calon lawan dan menyadari bahwa perjuangan di fase grup akan menjadi kunci keberhasilan menuju babak selanjutnya. Meski memiliki ambisi besar, Kadek Arel mengakui bahwa hingga saat ini ia belum menerima panggilan resmi untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U20. Sambil menunggu, ia tetap fokus menjaga performa bersama Bali United di Liga 1 musim ini. Pengalaman di kompetisi domestik ini dianggapnya sebagai ajang yang ideal untuk mengasah kemampuan sekaligus mempersiapkan diri secara mental dan fisik jelang turnamen bergengsi tersebut. Kadek Arel juga memanfaatkan waktu untuk memperbaiki kekurangan yang terlihat selama penampilannya di Piala AFF 2024 lalu. Evaluasi dan latihan intensif menjadi bagian dari usahanya agar tampil lebih solid di lini belakang timnas U20. Menurutnya, kekuatan fisik, konsistensi, dan kemampuan membaca permainan menjadi aspek penting yang harus terus ditingkatkan. Selain Kadek Arel, Bali United juga mengirimkan satu pemain lain ke skuad Garuda Muda, yakni penjaga gawang Iwayan Artawiguna. Kehadiran 2 pemain dari klub asal Bali ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Pulau Dewata, yang terus mendukung perkembangan sepak bola lokal dan nasional.
Dengan persiapan matang dan semangat tinggi, Kadek Aral berharap bisa memberikan kontribusi maksimal bagi timnas U20. Ia optimistis bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Baginya bermain di Piala Asia adalah mimpi setiap pemain muda. Dia ingin membuktikan bahwa kami bisa membawa Garuda Muda terbang tinggi hingga ke pentas dunia. Mantap betul, Sandy Walsh yakin timnas Indonesia bisa taklukkan timnas Jepang di leg kedua kualifikasi Piala Dunia nanti. Dia juga bertekad bisa bobol gawang Jepang lagi seperti di Piala Asia. Bek andalan timnas Indonesia, Sandy Walsh, menunjukkan keyakinan tinggi bahwa skuad Garuda mampu memberikan perlawanan terbaik saat menghadapi Jepang. Pertandingan ini menjadi bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar beberapa bulan lagi. Jepang, yang dikenal dengan julukan Samurai Biru, datang dengan kekuatan penuh dan performa gemilang. Mereka belum terkalahkan di grup C dan tampil konsisten sepanjang kualifikasi. Meski begitu, Sandy percaya diri bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dan siap memberikan kejutan kepada salah satu raksasa Asia tersebut. Meskipun di pertemuan pada Piala Asia 2023 Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 3-1, dan kalah 4-0 di leg pertama kualifikasi Piala Dunia, Sandy menilai bahwa situasi kali ini berbeda. Dengan persiapan matang dan motivasi tinggi, skuad Garuda memiliki peluang untuk tampil lebih kompetitif. Apalagi, dukungan penuh dari supporter Indonesia yang hadir di stadion diyakini akan menjadi suntikan semangat bagi seluruh pemain di lapangan. Menurut Sandy, performa Indonesia di kualifikasi sejauh ini membuktikan bahwa tim semakin solid. Dengan catatan 3 hasil imbang dan hanya 1 kekalahan, Garuda menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing di level atas Asia. Ia mengungkapkan bahwa latihan intensif dan strategi yang diterapkan pelatih Patrick Kluivert telah membantu tim membangun kekompakan, baik secara taktik maupun mental. Bek yang bermain untuk KV Mechelen ini juga mengingatkan pentingnya memaksimalkan setiap peluang yang ada di laga melawan Jepang. Menghadapi tim yang dikenal tangguh dan memiliki pengalaman panjang di level internasional, Indonesia harus bermain cerdas dan efektif. Sandy percaya, jika mereka mampu menjaga fokus selama 90 menit, peluang untuk mencuri kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil. Lebih jauh, Sandy mengungkapkan bahwa timnas Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Progres yang ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa seriusnya Garuda dalam membangun masa depan sepak bola. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan kehadiran pemain naturalisasi, Indonesia mulai menjadi ancaman nyata bagi tim-tim besar di Asia. Kami tahu tantangan melawan Jepang tidak mudah, tetapi kami siap bertarung habis-habisan di lapangan. Kami ingin membuktikan bahwa Indonesia punya kualitas untuk bersaing di level tertinggi, ujar Sandy dengan penuh optimisme. Pertandingan ini bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan di pentas sepak bola Asia. Siap-siap, Ragnar Oratmangun diprediksi bakal semakin tajam di kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya, pelatih Patrick Kluivert adalah orang yang ahli dalam memoles striker. Patrick Kluivert, salah satu nama besar di dunia sepak bola, diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan ketajaman lini depan timnas Indonesia. Dengan rekam jejak gemilang sebagai striker top dunia dan pengalaman panjang di dunia kepelatihan, Kluivert dipercaya dapat membantu para penyerang Garuda meningkatkan kualitas permainan mereka dan menjadi lebih produktif di depan gawang lawan. Kluivert memulai karir kepelatihannya pada 2008 sebagai pelatih striker di AS Alkmaar. Ia kemudian melanjutkan perjalanan sebagai asisten pelatih di Brisbane Roar serta pelatih striker NEC Nijmegen pada 2010. Selama melatih FC Twente U21 antara 2011 hingga 2013, ia berhasil mencetak prestasi signifikan. Kluivert mengasah bakat beberapa pemain muda yang kini menjadi nama besar di sepak bola Eropa, seperti Steven Berghuis dan Quincy Promes. Pada musim 2011, timnya mencatatkan 74 gol, menjadikan mereka salah satu tim tersubur, dengan pertahanan yang juga solid, hanya kebobolan 36 kali. Kemampuan Kluivert menarik perhatian Louis van Gaal, yang memanggilnya untuk menjadi asisten pelatih timnas Belanda dari 2012 hingga 2014. Di sana,
Kluivert bekerja dengan para striker kelas dunia seperti Robin van Persie, Arjen Robben, dan Memphis Depay. Kolaborasi ini berujung pada pencapaian gemilang timnas Belanda yang finish di posisi ketiga Piala Dunia 2014. Setelah sukses bersama Belanda, Kluivert melanjutkan karirnya dengan melatih timnas Curaçao dalam 2 periode. Selama menangani tim tersebut, ia berhasil membawa Curaçao tampil kompetitif, dengan mencetak total 33 gol dalam 18 pertandingan. Kluivert juga memberikan kesempatan debut kepada 14 pemain, sebagian besar berasal dari diaspora Curaçao yang berkarir di Belanda. Di bawah asuhannya, striker seperti Feliciano Suscen dan Gino van Kessel menunjukkan kebangkitan performa mereka. Saat melatih Adana Demirspor, Kluivert juga berhasil memulihkan karir pemain seperti Mbaye Niang dan Mario Balotelli, yang sempat kehilangan potensi mereka di pentas Eropa. Kini, dengan kontrak hingga 2027, Kluivert diharapkan dapat membawa pengaruh serupa bagi timnas Indonesia. Lini depan Garuda saat ini mengandalkan pemain muda seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Meski memiliki potensi besar, keduanya belum menunjukkan performa optimal sebagai striker tajam yang dapat diandalkan. Dengan pengalaman dan pendekatan strategisnya, Patrick Kluivert diyakini mampu mengubah situasi ini, mengubah Garuda menjadi tim yang lebih produktif dan mematikan di depan gawang lawan. Harapan besar pun disematkan padanya untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia di level Asia dan dunia. Ini baru mantap, Greg Nwokolo beri saran agar Ivar Jenner dijadikan starter di timnas. Pemain satu ini bisa memperbaiki performa tim dengan kemampuan yang sudah tak diragukan lagi. Greg Nwokolo, mantan striker naturalisasi timnas Indonesia, memberikan pandangannya tentang potensi salah satu pemain keturunan yang kini menjadi andalan Garuda, Ivar Jenner. Pemain muda tersebut, yang menempati posisi gelandang, disebut memiliki gaya bermain yang mengingatkan Greg pada legenda Barcelona dan Spanyol, Sergio Busquets. Pasca tersingkir dari Piala AFF 2024, timnas Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar di tahun 2025. 4 laga tersisa di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen grup C zona Asia. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi beberapa waktu lalu menjadi modal berharga bagi Marcelino Ferdinand dan kolega untuk menghadapi laga selanjutnya. Pada bulan Maret 2025, Indonesia akan menjalani 2 pertandingan krusial. Matchday ke-7 akan mempertemukan Garuda dengan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga-laga ini akan menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert dalam memanfaatkan potensi pemain-pemainnya, termasuk Ivar Jenner. Greg Nwokolo, yang memulai karir sepak bolanya di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan di Indonesia bersama klub seperti Persija Tim Solo, PSMS Medan, Persija Jakarta, hingga Madura United, sangat memahami tantangan bermain di level internasional. Meski telah pensiun, ia tetap mengikuti perkembangan timnas Indonesia dengan penuh antusiasme. Greg menyoroti Ivar Jenner sebagai sosok gelandang muda yang bermain dengan kecerdasan dan efisiensi khas pemain Eropa. Menurut Greg, ada perbedaan mencolok antara pemain Eropa dan Indonesia, terutama dalam hal efisiensi energi di lapangan. Pemain seperti Ivar, kata Greg, memiliki kemampuan membaca permainan dan mengatur tempo yang luar biasa. Hal ini berbeda dengan pemain Indonesia yang sering terlalu mengandalkan semangat juang tanpa memaksimalkan strategi dan penguasaan bola. Lebih lanjut, Greg menegaskan bahwa sepak bola modern membutuhkan lebih dari sekadar stamina dan kerja keras, pemahaman taktik, visi bermain, dan kemampuan menjaga ketenangan di momen-momen krusial menjadi aspek yang perlu ditingkatkan oleh para pemain Indonesia. Kehadiran pemain seperti Ivar Jenner di skuad Garuda menjadi harapan baru, terutama dalam membawa timnas Indonesia bersaing di panggung internasional. Mentereng, Wahyu Prasetyo catatkan statistik bagus di leg pertama lawan timnas Australia. Pemain satu ini diprediksi bakal kembali dipanggil Patrick Kluivert di leg kedua Maret nanti.
Wahyu Prasetyo sukses menarik perhatian publik setelah tampil membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Masuk sebagai pengganti pada menit ke-86, ia hanya bermain selama beberapa menit. Namun aksinya tidak luput dari sorotan. Meski baru mencatat caps ketiganya bersama skuad Garuda, Wahyu mampu memberikan kesan positif yang langsung menjadi bahan pembicaraan warganet. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong saat itu, Wahyu menunjukkan ketenangan dan kecerdasan bermain meski waktu bermainnya terbatas. Aksinya memberikan angin segar bagi lini belakang Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa ia bisa diandalkan dalam momen-momen krusial. Banyak yang berharap Wahyu mendapat lebih banyak kesempatan di laga-laga mendatang untuk menunjukkan potensinya secara maksimal. Pada pertandingan tersebut, Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 1-1, hasil yang sangat berarti dalam upaya mempertahankan asa lolos ke babak selanjutnya. Tambahan 1 poin membuat Indonesia tetap bersaing di grup C, meski harus bekerja lebih keras untuk mengejar posisi yang lebih baik. Penampilan Wahyu, meski singkat, menjadi salah satu highlight laga tersebut. Dengan dedikasi dan semangat yang ia tunjukkan, para pendukung Garuda optimistis bahwa kontribusi Wahyu di masa depan akan semakin besar, membantu Indonesia mengukir prestasi di panggung internasional. Wahyu Prasetyo pertama kali tampil untuk timnas Indonesia pada 8 September 2023. Sejak debutnya, ia telah bermain sebanyak 3 kali bersama skuad Merah Putih. Pertandingan pertamanya adalah dalam laga persahabatan melawan Turkmenistan dan Libya, di mana ia menunjukkan kemampuan dan ketangguhannya sebagai bek. Wahyu diketahui banyak melakukan pergerakan yang mematahkan serangan-serangan yang dilakukan lawan. Penampilan keduanya terjadi saat melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2024. Dalam pertandingan ini, pelatih Shin Tae-yong saat itu menghadapi dilema untuk menggantikan Sandy Walsh, dengan 2 opsi, yaitu Asnawi dan Wahyu. Akhirnya, pelatih asal Korea Selatan itu memilih Wahyu untuk diturunkan. Dalam pertandingan tersebut, Wahyu tampil impresif, membantu timnya meraih clean sheet dan menjaga pertahanan dengan baik. Ia juga berhasil membuat pemain Australia, Sam Silvera, mendapatkan kartu kuning, menandakan pengaruhnya di lapangan. Dengan kemampuan defensif yang solid dan kepercayaan diri yang tinggi, Wahyu membuktikan bahwa ia adalah pilihan yang tepat untuk timnas. Harapannya, dengan pengalaman yang terus bertambah, ia dapat terus berkontribusi positif bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Akhirnya bilang begini, media Vietnam akui PSSI dan Erick Thohir hebat bisa naturalisasi pemain sekelas oleh Romeni. Mereka jamin Indonesia bakal jadi tim terkuat di ASEAN kalahkan Thailand. Timnas Indonesia semakin dekat merampungkan proses naturalisasi striker berbakat asal Belanda, oleh Romeni. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa penyerang Oxford United ini tinggal menunggu pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia sebelum resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Tak hanya Romeni, nama Hairori Edewal juga disebut-sebut masuk dalam daftar naturalisasi PSSI, menunjukkan langkah serius federasi untuk memperkuat tim nasional. Keputusan PSSI untuk menaturalisasi oleh Romeni menuai pujian, bahkan dari media internasional. Salah satunya datang dari media Vietnam, yang menyebut Romeni sebagai calon bintang paling bersinar di timnas Indonesia. Dengan potensi besar yang dimilikinya, ia diharapkan mampu menjadi pilar penting di lini serang skuad Garuda dalam menghadapi berbagai turnamen internasional. Romeni adalah produk Akademi NEC Nijmegen, di mana ia mengasah kemampuannya sejak usia muda. Kariernya di tim junior Belanda, mulai dari U18 hingga U20, mencerminkan kualitasnya sebagai pemain berbakat. Setelah menghabiskan separuh musim bermain di kejuaraan nasional Belanda bersama FC Utrecht, Romeni mengambil langkah besar dengan bergabung ke Oxford United, klub Liga 1 Inggris. Dengan kontrak jangka panjang, penampilan impresifnya bersama Oxford United juga mendapatkan pengakuan dari pelatih kepala klub, Gary Rowett, yang memberikan pujian atas kemampuan dan profesionalismenya di lapangan. Langkah PSSI menaturalisasi Romeni dianggap sebagai investasi besar untuk masa depan timnas Indonesia. Sebagai seorang striker dengan pengalaman bermain di Eropa, ia memiliki kelebihan dalam hal penyelesaian akhir, pergerakan tanpa bola, serta kemampuan membaca permainan yang matang. Hal ini diyakini mampu menambah dimensi baru di lini serang Indonesia,
yang selama ini menjadi salah satu titik lemah tim. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bertanding di level kompetitif Eropa, Romeni memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci timnas Indonesia. Kehadirannya tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan tim, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berkembang. Jika semua proses berjalan lancar, debutnya bersama skuad Garuda akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola tanah air. Romeni membawa harapan baru, bahwa timnas Indonesia bisa bersaing lebih baik di kancah internasional dengan kekuatan tambahan dari pemain-pemain naturalisasi berkualitas.